Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kalaya dengan NIM 2101039. Saya berasal dari kelas S1 3A. Baiklah, sebelumnya saya meminta izin kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains untuk memimpin presentasi atau diskusi pada kesempatan kali ini. Di sini saya berasal dari kelompok 1. Kelompok 1 ini beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Laura Chania, yang kedua ada Melanie Putri Deswitasari, yang ketiga ada Pisa Delia, yang keempat ada saya sendiri Rizky Kalaya, yang kelima ada Sabrina Rachel Faradilah, yang keenam ada Siti Aisyah, yang ketujuh ada Siti Aulia Wuliadi, dan yang terakhir yang ke-8 ada Sri Budrika Putri. Baiklah, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian ilmu toksikologi dan sejarah perkembangannya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai presentasinya. Kepada pemateri pertama yaitu Laura Chania, dipersilakan. Latar belakang toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Toksikologi ilmu mengenai racun termasuk mendeteksi, mengisolasi, memisahkan, dan menganalisis secara kuali dan kuanti mekanisme racun dan bahan yang digunakan untuk menetralkan. Toksikologi mempelajari jelas kerusakan atau cedera pada organisme, hewan, tumbuhan, manusia yang diakibatkan oleh suatu materi, substansi, atau energi, mempelajari racun atau toksik. Toksikologi tidak saja mempelajari efeknya, tetapi juga mekanisme yang terjadi efek tersebut pada organisme dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Pengertian toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Kata racun toksik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu akar kata dari toks, di mana dalam bahasa Yunani berarti panah. Toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksisitas adalah kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan suatu kerusakan pada organisme hidup. Lalu, faktor toksisitas itu yang pertama ada pemaparan, jangka waktu, lalu ada frekuensi pemaparan. Pemaparan bahan-bahan kimia terhadap manusia dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama akut, kedua subakut, yang ketiga subkronik, yang keempat kronik. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis serta konsentrasi racun di reseptor. Apabila menggunakan istilah toksik atau toksisitas, maka perlu untuk mengidentifikasi mekanisme biologi di mana efek berbahaya itu timbul. Toksik adalah racun. Toksisitas adalah istilah relatif yang biasa dipergunakan dalam memperbandingkan satu zat kimia dengan lainnya, dan biasa untuk mengatakan bahwa suatu zat kimia lebih toksik daripada zat kimia lain. Sejarah perkembangan toksikologi. Yang pertama, ada perkembangan awal, dan yang kedua, perkembangan akhir. Perkembangan awal. 1. Hippocrates, yaitu dikenal sebagai bapak kedokteran toksikolog. 2. Pendasios Dioscorides, yaitu dikenal sebagai bapak material medika, yaitu seorang dokter tentara. 3. Maimonides,
dalam bukunya yang terkenal dengan judul Racun dan Antidotumnya yang diterbitkan pada tahun 1198. 4. Paracelsus, yaitu toksikolog besar yang meletakkan konsep dasar dari toksikologi. Ia mengatakan tidak ada zat yang dengan sendirinya bersifat racun. Dosislah yang membuat suatu zat menjadi racun dari obat. Baiklah, selanjutnya obat dan racun. Obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, juga untuk mempercantik badan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari racun. Selanjutnya ada Matthew Joseph Bonaventura Orfila yang dikenal sebagai bapak toksikologi modern yang berasal dari Spanyol di Pulau Monica. Ia mempelajari tentang kimia, matematika, dan ilmu kedokteran. Orfila juga menulis suatu tulisan penting yang menggambarkan hubungan sistemik antara suatu kimiawis dan biologis tentang racun. Selanjutnya yaitu akhir perkembangan toksikologi. Dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan ilmiah sebagai alat dasar bagi profesi kesehatan, para ahli toksikologi akan selalu terlibat dalam penentuan batas pajanan yang aman atau penilaian resiko. Batas pajanan yang aman itu mencakup asupan atau intake harian yang diperbolehkan dan nilai-nilai ambang batas. Meluasnya bidang cakupan dan makin banyaknya subdisiplin toksikologi seperti yang digambarkan di atas memberikan gambaran jelas tentang kemajuan terakhir dalam toksikologi. Ada 3 konsep utama toksikologi. 1. Toksikologi lingkungan. 2. Toksikologi kehakiman. 3. Toksikologi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep toksikologi. Toksikologi mempunyai ilmu dasar, yaitu yang pertama farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat. Lalu yang kedua ada imunologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga ada patologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Lalu yang keempat ada fisiologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem kehidupan. Lalu yang kelima ada kesehatan masyarakat, lalu yang keenam ada biologi, yang ketujuh ada kimia, dan yang terakhir ada ilmu matematika. Nah, di dalam toksikologi ini terdapat terapan-terapannya, yaitu yang pertama lingkungan. Lingkungan bisa menyebabkan pencemaran, lalu akumulasi pencemaran, dan kesehatan lingkungan kerja. Lalu, dalam terapan ekonomi, dari segi manfaatnya, terdapat perkembangan obat, zat tambahan pada makanan, dan pestisida. Lalu yang terakhir, pada terapan forensik, yaitu aspek mediko-legal, lalu diagnosis, dan terapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Sabrina Rahel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.